Kisah Kuburan Angker. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di kisah yang penuh misteri, keberanian, dan harapan. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang menggetarkan hati tentang Desa Sukamulya. Sebuah desa yang dihantui oleh kegelapan misterius hingga ditinggalkan oleh para penghuninya. Namun, di balik semua ketakutan dan kesedihan, ada secercah harapan yang datang melalui kehadiran seorang ahli agama bernama Ustaz Karim. Dalam cerita ini, kita akan diajak menyelami perjuangan Ustaz Karim yang penuh keberanian untuk mengembalikan kedamaian di desa yang nyaris terlupakan. Dengan doa, iman, dan tekad yang kuat, ia menghadapi makhluk-makhluk gaib yang telah lama menguasai desa. Tak hanya itu, kita juga akan melihat bagaimana kerjasama dan kebangkitan warga desa akhirnya mengubah desa yang mencekam menjadi tempat penuh cahaya dan harapan. Jika Anda suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like cerita ini agar semakin banyak yang tahu kisah inspiratif ini. Komentar pendapat atau pengalaman Anda, karena cerita ini juga tentang berbagi dan saling menguatkan diri kita. Subscribe untuk mengikuti lebih banyak kisah menarik lainnya yang penuh makna. Mari kita mulai perjalanan ke Desa Sukamulya. Dan bersiaplah untuk menemukan pelajaran berharga di setiap bagiannya. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Sukamulya, terdapat sebuah area pemakaman tua yang diyakini menyimpan banyak misteri. Pemakaman itu terletak di atas bukit kecil yang diselimuti pepohonan besar yang rimbun, menciptakan bayangan gelap yang selalu tampak menakutkan, bahkan di siang hari. Warga desa percaya bahwa kuburan tersebut bukanlah tempat biasa. Sejak dahulu kala, cerita tentang suara-suara aneh, bayangan yang bergerak sendiri, dan aroma dupa yang muncul tanpa sebab sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun, semuanya berubah menjadi lebih mencekam ketika anak-anak kecil di desa mulai hilang secara misterius. Peristiwa itu dimulai ketika seorang bocah berusia 7 tahun, Jaka, tidak pulang setelah bermain di sekitar pemakaman. Pencarian yang dilakukan oleh warga selama berhari-hari tidak membuahkan hasil. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda. Setelah Jaka, satu persatu anak lainnya mulai menghilang dengan pola yang sama. Dalam kurun waktu 6 bulan, 8 anak desa telah lenyap tanpa jejak. Ketakutan mulai merayapi Desa Sukamulya. Para orang tua melarang anak-anak mereka keluar rumah, terutama saat senja. Penduduk yang biasanya bekerja di ladang hingga malam pun memilih pulang lebih awal. Desa yang tadinya penuh dengan suara canda dan tawa anak-anak kini berubah menjadi sunyi, hanya dihiasi bisikan kecemasan dan doa. Namun, gangguan itu tidak hanya terbatas pada hilangnya anak-anak. Beberapa warga melaporkan melihat bayangan misterius berkeliaran di sekitar pemakaman pada malam hari. Seorang pemuda bernama Surya bahkan bersumpah bahwa dia pernah mendengar suara tawa anak-anak yang bergema dari arah pemakaman, meskipun tidak ada siapapun di sana. Lebih mengerikan lagi, seorang ibu bernama Ningsih mengaku didatangi sosok anak kecil dengan wajah pucat dan mata kosong di depan pintu rumahnya tengah malam. Desa ini sudah dikutuk, kata Pak Wiryo, tetua desa yang dihormati. Kuburan itu tidak seharusnya diganggu. Sejak dulu, nenek moyang kita sudah memperingatkan bahwa tempat itu bukan sekadar pemakaman biasa. Mendengar itu, warga menjadi semakin takut. Mereka mulai percaya bahwa kuburan itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang tidak suka dengan kehadiran manusia di dekatnya. Beberapa mencoba melakukan ritual adat untuk menenangkan arwah, namun tidak ada yang berubah. Bahkan, satu keluarga yang mencoba tetap tinggal di dekat pemakaman akhirnya mengalami nasib buruk. Rumah mereka terbakar tanpa sebab yang jelas, meskipun tidak ada api sebelumnya. Akhirnya, satu persatu warga mulai meninggalkan Desa Sukamulya. Mereka tidak lagi merasa aman tinggal di sana. Dalam waktu 1 tahun, desa itu benar-benar kosong. Rumah-rumah yang dulunya penuh dengan kehidupan kini berdiri dalam kesunyian, dihiasi oleh jendela-jendela yang tertutup rapat dan pintu-pintu yang terkunci. Pemakaman di atas bukit itu menjadi satu-satunya saksi bisu dari kehancuran desa. Namun, cerita Desa Sukamulya tidak berhenti di situ. Kabar tentang desa angker itu menyebar hingga ke pelosok daerah lain. Banyak orang penasaran, tetapi tidak ada yang cukup berani untuk mendekat, apalagi tinggal di sana. Semua orang percaya bahwa desa itu kini menjadi milik arwah-arwah yang menghuni kuburan tua di bukit kecil tersebut. Hingga suatu hari, seorang ahli agama bernama Ustaz Karim mendengar kisah tentang Desa Sukamulya.
Ustaz Karim dikenal sebagai seorang ulama yang sering membantu masyarakat menyelesaikan masalah-masalah spiritual dan mistis. Mendengar cerita tentang desa yang ditinggalkan itu, beliau merasa terpanggil untuk membantu. Tidak ada tempat di bumi ini yang tidak bisa kembali damai dengan kehendak Allah, katanya dengan tegas. Ustaz Karim memutuskan untuk pergi ke desa Sukamulya sendirian. Ketika beliau tiba, suasana desa benar-benar mencekam. Pohon-pohon besar tampak seperti raksasa yang mengawasi, angin berhembus membawa aroma yang tidak biasa, dan suara burung hantu terdengar hampir tanpa henti. Rumah-rumah yang kosong terlihat seperti tengkorak mati, menyimpan kesedihan yang mendalam. Namun, Ustaz Karim tidak gentar. Dengan membawa kitab suci dan doa-doa, beliau memulai misinya. Malam pertama di desa itu menjadi ujian besar. Saat beliau mulai membaca ayat-ayat suci di tengah pemakaman, angin bertiup kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Namun, Ustaz Karim tidak menghentikan doanya. Jika ini adalah ujian, maka aku akan melaluinya dengan iman, katanya dalam hati. Saat malam semakin larut, tiba-tiba terdengar suara tawa anak-anak dari dalam kuburan. Suara itu semakin keras dan mendekat, tetapi Ustaz Karim tetap melanjutkan bacaan ayat-ayatnya. Perlahan, suara itu mereda, digantikan oleh keheningan yang aneh. Namun, Ustaz Karim tahu bahwa ini baru awal dari perjuangannya. Ia harus menghadapi lebih banyak tantangan untuk mengembalikan kedamaian di desa Sukamulya. Malam kedua di desa Sukamulya tiba dengan keheningan yang lebih mencekam. Setelah peristiwa malam sebelumnya, Ustaz Karim merasa bahwa kehadirannya telah mengusik sesuatu yang tidak kasat mata. Namun, niatnya tidak berubah. Ia bertekad untuk membersihkan desa ini dari pengaruh-pengaruh gaib yang meresahkan. Ustaz Karim memutuskan untuk menjelajahi area pemakaman lebih dalam. Dengan membawa lentera minyak dan terus menggumamkan doa, ia berjalan menyusuri deretan batu nisan yang sebagian besar telah ditutupi lumut. Di salah satu sudut pemakaman, ia menemukan sebuah makam yang lebih besar dari yang lain, dengan batu nisan yang retak dan ukiran kuno yang hampir tidak terbaca. Mungkin ini pusat masalahnya, pikir Ustaz Karim. Saat ia mulai membaca doa di depan makam itu, angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi begitu sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, dari dalam makam itu, terdengar suara erangan pelan, seperti seseorang yang kesakitan. Lentera yang dipegangnya bergetar, dan api kecil di dalamnya hampir padam. Siapapun yang ada di sini, aku datang dengan niat baik, kata Ustaz Karim dengan suara lantang. Aku tidak ingin menyakiti, tetapi aku juga tidak akan membiarkan kejahatan menguasai tempat ini. Ia melanjutkan doanya, mengeraskan suaranya untuk mengusir rasa takut yang mulai merayap. Erangan itu berubah menjadi raungan yang menggetarkan udara malam. Angin kembali bertiup, kali ini membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Dari bayangan pepohonan, muncul sosok tinggi dengan mata merah menyala. Sosok itu bergerak mendekat dengan langkah yang berat, seperti ingin menantang keberanian Ustaz Karim. Dengan nama Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, aku perintahkan kau untuk pergi, seru Ustaz Karim sambil mengarahkan tangannya ke arah sosok itu. Ia melanjutkan bacaan doa dengan penuh keyakinan, meskipun keringat dingin mengalir di wajahnya. Sosok itu berhenti sejenak, lalu mengeluarkan raungan yang lebih keras. Namun, perlahan-lahan tubuhnya mulai memudar, hingga akhirnya lenyap di antara bayangan pepohonan. Ustaz Karim tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Sosok itu hanyalah salah satu dari banyak entitas yang harus ia hadapi untuk memulihkan kedamaian di desa Sukamulya. Setelah peristiwa itu, Ustaz Karim kembali ke rumah kosong yang ia jadikan tempat tinggal sementara. Ia merenungkan apa yang telah ia alami dan menyusun rencana untuk malam berikutnya. Ia tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah, tetapi ia yakin bahwa dengan iman dan doa, ia bisa mengalahkan kegelapan yang meliputi desa ini. Keesokan harinya, Ustaz Karim memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang sejarah desa Sukamulya dan kuburan tua di atas bukit tersebut. Ia menemukan sebuah gudang tua yang dipenuhi dengan dokumen-dokumen berdebu. Dengan hati-hati, ia memeriksa lembaran demi lembaran, hingga akhirnya menemukan catatan yang mengungkapkan asal-usul kuburan itu. Menurut dokumen yang ditemukan, ratusan tahun lalu desa Sukamulya pernah menjadi tempat tinggal sebuah kelompok yang menganut kepercayaan kuno.
Mereka mempraktikkan ritual-ritual aneh untuk memuja makhluk gaib yang dipercaya dapat memberi mereka kekuatan. Pemakaman di bukit itu dulunya adalah tempat utama pelaksanaan ritual, di mana para pengikut sering melakukan pengorbanan, termasuk anak-anak kecil. Namun, praktik tersebut dihentikan setelah seorang ulama datang dan memimpin penduduk desa untuk melawan kelompok itu. Para pengikut aliran sesat tersebut dikalahkan, dan pemakaman itu dilarang untuk digunakan lagi. Sayangnya, meskipun kelompok itu telah dihancurkan, sisa-sisa energi gelap dari ritual mereka tetap tertinggal, mengakar kuat di tanah kuburan. Mereka tidak pernah benar-benar pergi, gumam Ustaz Karim setelah membaca dokumen tersebut. Ritual yang mereka lakukan telah meninggalkan luka spiritual yang mendalam di tempat ini. Malam itu, Ustaz Karim mempersiapkan dirinya untuk ritual pembersihan besar. Ia membawa air yang telah didoakan, garam, dan dupa. Dengan membaca ayat-ayat suci, ia mulai menaburkan garam di sekitar pemakaman, membentuk lingkaran pelindung. Ia juga menyiram air suci ke makam-makam yang dirasa paling bermasalah, termasuk makam besar yang ia temukan sebelumnya. Ketika ia sedang melakukan ritual, langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba menjadi gelap. Awan hitam berkumpul, dan angin kencang mulai bertiup. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar. Tetapi Ustaz Karim tetap tenang. Ia terus melafalkan doa dengan suara lantang, menolak untuk menyerah pada rasa takut. Dari dalam kegelapan, muncul kembali sosok-sosok menyeramkan yang lebih banyak dari malam sebelumnya. Mereka mengerumuni Ustaz Karim, mencoba mengintimidasi dan menghentikannya. Namun, dengan keberanian dan keyakinan yang tak tergoyahkan, ia mengangkat tangannya dan melantunkan doa yang lebih kuat. Salah satu sosok, yang tampak seperti pemimpin mereka, maju ke depan. Ia berbicara dengan suara yang bergema, "Ini bukan urusanmu, manusia. Pergilah, dan kami tidak akan mengganggumu." "Tidak," jawab Ustaz Karim dengan tegas. "Aku di sini untuk mengembalikan tempat ini kepada Sang Pencipta. Kejahatan tidak memiliki tempat di bumi ini." Dengan kata-kata itu, Ustaz Karim menyiramkan air suci ke arah sosok tersebut. Sosok itu berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai menghilang seperti asap yang diterpa angin. Sosok-sosok lainnya segera menyusul, melarikan diri ke dalam kegelapan. Ketika semuanya selesai, langit kembali cerah. Suasana pemakaman yang sebelumnya penuh dengan aura mencekam kini terasa lebih tenang. Ustaz Karim jatuh berlutut, merasa lega namun lelah setelah pertarungan panjang itu. Di pagi hari, ia melanjutkan pembersihan spiritual di seluruh desa. Rumah-rumah yang kosong didoakan, sumur-sumur dibersihkan, dan setiap sudut desa diberkati. Ia percaya bahwa untuk benar-benar memulihkan desa Sukamulya, seluruh tempat itu harus dibersihkan dari sisa-sisa energi negatif. Hari-hari berikutnya, Ustaz Karim mulai menyebarkan berita bahwa desa itu sudah aman. Ia mengundang para warga yang pernah tinggal di sana untuk kembali dan melihat sendiri perubahan yang telah terjadi. Perlahan tapi pasti, satu persatu keluarga mulai kembali, membawa harapan baru ke dalam desa yang pernah mereka tinggalkan. Setelah malam-malam penuh tantangan, Ustaz Karim mulai menyusun rencana untuk mengadakan ritual besar. Ia menyadari bahwa untuk benar-benar mengusir kegelapan dari desa Sukamulya, ia membutuhkan bantuan dari umat yang beriman. Ia menghubungi beberapa rekannya, para ahli agama dari desa-desa tetangga, dan menjelaskan situasi yang sedang dihadapinya. Mereka sepakat untuk datang dan membantu dalam ritual pembersihan yang akan dilakukan di seluruh desa. Beberapa hari kemudian, rombongan yang terdiri dari 10 ulama tiba di desa Sukamulya. Mereka membawa kitab suci, dupa, dan peralatan lain yang diperlukan untuk ritual. Kehadiran mereka membawa sedikit rasa lega di hati Ustaz Karim. Bersama-sama, mereka mulai berdoa dan melakukan pembersihan spiritual di setiap sudut desa, dari rumah-rumah kosong hingga pemakaman tua di bukit. Pada hari pelaksanaan ritual besar, para ulama berkumpul di pemakaman. Mereka membentuk lingkaran di sekitar makam besar yang dipercaya sebagai pusat energi negatif. Dengan bacaan ayat-ayat suci yang bergema di udara, mereka memulai proses pembersihan. Angin kembali bertiup kencang, membawa aroma busuk yang semakin tajam, seolah mencoba menghentikan ritual. Namun, para ulama tidak gentar. Suara doa mereka semakin keras, menggema di seluruh pemakaman.
dari dalam tanah, kembali muncul sosok-sosok gelap yang mencoba mengintimidasi mereka. Namun, kali ini, para ulama telah bersiap. Mereka menaburkan garam dan air suci ke arah sosok-sosok itu, memaksa mereka mundur. Salah satu ulama, seorang lelaki tua bernama Kiai Mansur, melangkah ke depan dan membaca doa yang begitu kuat hingga udara di sekitar mereka terasa bergetar. Tiba-tiba, dari dalam makam besar, muncul sosok bayangan yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Sosok itu mengeluarkan suara mengerikan yang membuat tanah bergetar. "Kalian tidak bisa mengambil tempat ini dariku," raungnya. Namun, Ustaz Karim maju dengan keberanian yang luar biasa. Ia mengangkat kitab suci yang dibawanya dan melafalkan ayat-ayat dengan lantang. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami perintahkan engkau untuk pergi dan tidak pernah kembali." Sosok itu mencoba melawan, tetapi perlahan-lahan tubuhnya mulai memudar. Raungannya berubah menjadi suara rintihan yang semakin lemah, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Setelah itu, keheningan meliputi pemakaman. Suasana yang tadinya mencekam kini berubah menjadi damai. Udara yang sebelumnya terasa berat kini menjadi ringan, seolah-olah kegelapan yang melingkupi desa ini telah hilang. Para ulama bersujud dalam syukur, dan Ustaz Karim merasa lega karena akhirnya perjuangan panjangnya membuahkan hasil. Namun, ia tahu bahwa tugasnya belum sepenuhnya selesai. Ia harus memastikan desa ini tetap aman dan tidak kembali dikuasai oleh energi negatif. Beberapa hari setelah ritual besar dilakukan, Desa Sukamulya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali. Warga yang telah lama meninggalkan desa perlahan mulai kembali dengan penuh rasa penasaran dan harapan. Kabar bahwa kegelapan yang meliputi desa telah hilang membuat mereka memberanikan diri untuk kembali ke rumah-rumah yang sudah lama ditinggalkan. Ketika para warga tiba, mereka merasa takjub melihat perubahan yang terjadi. Pemakaman yang dulu memancarkan aura mencekam kini tampak damai. Udara yang tadinya terasa berat dan dingin kini menjadi segar. Bahkan, suara burung-burung kembali terdengar, seolah-olah alam pun menyambut kembalinya kehidupan di desa itu. Ustaz Karim, yang masih berada di Desa Sukamulya, menyambut para warga dengan senyum hangat. Ia menjelaskan bahwa desa ini telah bersih dari energi negatif, tetapi ada satu pesan penting yang ia sampaikan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga desa ini tetap dalam kedamaian. Jangan pernah lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan saling menjaga satu sama lain. Warga desa, yang merasa sangat berterima kasih, berinisiatif untuk memberikan penghormatan kepada Ustaz Karim atas jasanya. Mereka memutuskan untuk mendirikan sebuah pondok pesantren di desa tersebut, sebagai bentuk syukur sekaligus tempat untuk memperdalam ilmu agama dan memperkokoh iman masyarakat. Dengan dukungan penuh dari Ustaz Karim, pembangunan pesantren dimulai. Para warga bekerja bersama-sama untuk membangun pondok pesantren tersebut. Setiap tangan yang bekerja melambangkan harapan baru dan semangat untuk memulai kembali. Dalam waktu beberapa bulan, pesantren itu pun selesai dibangun. Bangunan sederhana namun kokoh itu berdiri di tengah desa, menjadi simbol persatuan dan keberanian warga melawan kegelapan. Pesantren itu diberi nama Pondok Pesantren Nur Cahaya, yang bermakna cahaya yang menerangi kegelapan. Anak-anak yang dulunya hilang dan menjadi duka bagi desa kini digantikan oleh tawa anak-anak yang belajar dan bermain di lingkungan pesantren. Suasana yang penuh kehidupan dan semangat kembali menghiasi Desa Sukamulya. Seiring waktu, Desa Sukamulya menjadi desa yang makmur dan damai. Banyak orang dari desa-desa tetangga datang ke pesantren untuk belajar atau sekadar mencari kedamaian. Kisah desa yang pernah dihantui kegelapan berubah menjadi cerita inspiratif tentang perjuangan, iman, dan kebangkitan. Ustaz Karim akhirnya berpamitan untuk kembali ke daerah asalnya, tetapi ia meninggalkan pesan yang selalu diingat oleh para warga. Kegelapan hanya dapat menguasai jika kita membiarkannya. Dengan iman yang kuat, cinta kasih, dan doa, tidak ada kejahatan yang tidak dapat dikalahkan. Desa Sukamulya kini tidak hanya dikenal sebagai desa yang kembali hidup, tetapi juga sebagai tempat di mana cahaya iman berhasil mengalahkan kegelapan. Kehidupan yang damai dan harmonis terus berlanjut, mengajarkan kepada generasi berikutnya bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada keberanian yang didasarkan pada keyakinan kepada Sang Pencipta. Kisah Desa Sukamulya mengajarkan kepada kita tentang kekuatan iman, keberanian, dan kerjasama. Dalam menghadapi kegelapan,
baik secara fisik maupun spiritual, manusia selalu memiliki pilihan untuk melawan atau menyerah. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Ustaz Karim dan warga desa, keberanian yang berlandaskan pada keyakinan kepada Sang Pencipta akan selalu membawa cahaya di tengah gelapnya malam. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah, keimanan adalah perisai terkuat dalam menghadapi ujian hidup. Kegelapan, dalam bentuk apapun, tidak akan mampu bertahan jika kita memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keimanan. Persatuan membawa kekuatan. Dalam cerita ini, keberhasilan mengalahkan kekuatan gelap di Desa Sukamulya tidak lepas dari kerjasama dan dukungan masyarakat. Bersama-sama, kita bisa mengatasi tantangan yang tampaknya tidak mungkin diatasi. Pentingnya pendidikan spiritual. Dengan mendirikan pondok pesantren, warga Desa Sukamulya menunjukkan bahwa investasi terbaik untuk masa depan adalah menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang kuat kepada generasi penerus. Jangan biarkan rasa takut menguasai hati. Ketakutan hanya memberi kekuatan kepada kegelapan. Dengan keberanian, doa, dan usaha, tidak ada tantangan yang tidak bisa dihadapi. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk selalu menjaga hubungan dengan Tuhan, berani menghadapi ketakutan, dan bersatu dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Setiap tempat, bahkan yang gelap dan penuh misteri, dapat kembali menjadi terang dengan cahaya iman.